sahabat belajar di rumah, kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Untuk itu, perkenalkan, saya Jesslyn Claresta, NIM 2021027 dan teman saya Angelin Chen, NIM 2021021. Nah, sahabat belajar di rumah, pasti nama Adam Smith, David Ricardo, itu pasti paling sering kita dengar ya kan? Sebenarnya siapa sih mereka dan apa hubungan mereka dengan sejarah pemikiran ilmu ekonomi di dunia? Untuk itu, ayo kita sama-sama belajar, berbagi edukasi dan narasi bersama kami di Sejarah Pemikiran Ilmu Ekonomi di Dunia. Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi ini kami rangkum menjadi 12 berdasarkan zaman dan aliran. Yang pertama, pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno oleh Plato, Xenophon, dan Aristoteles. Yang kedua adalah pemikiran ekonomi zaman praklasik. 3. Pemikiran ekonomi zaman klasik oleh Adam Smith dan David Ricardo. 4. Pemikiran aliran sosialis komunis. 5. Pemikiran ekonomi aliran neoklasik. 6. Pemikiran aliran institusional. 7. Pemikiran aliran Keynes. 8. Pemikiran aliran neo-Keynesian. 9. Pemikiran aliran moneteris. 10. Pemikiran aliran sisi penawaran. 11. Aliran RATEX atau Rational Expectation. Dan terakhir, pemikiran ekonomi pada abad pertengahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu tentang pemikiran zaman Yunani kuno. Apa sajakah pemikiran para tokoh-tokoh? Yang pertama, Plato. Dalam buku Republik, fungsi uang 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat pengukur nilai, dan alat penimbun kekayaan. Yang kedua, Xenophon yang beranggapan bahwa gagasan yang mengandung benih-benih dari sistem kapitalisme dan merkantilisme. Yang ketiga, Aristoteles. Teori nilai dan harga menurutnya setiap komoditi memiliki dua nilai. Yang pertama, nilai guna dan subjektif, yang kedua, nilai tukar. Bab 2, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi praklasik. Pemikiran aliran skolastik. Asumsi yang digunakan oleh pemikiran aliran skolastik adalah kepentingan ekonomi merupakan subordinate dari pengorbanan dan perilaku ekonomi merupakan aturan monaritas. Salah satu pemikiran aliran skolastik yang populer adalah tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan suatu barang. Dan pemikiran aliran merkantilisme. Kebijakan-kebijakan ekonomi dan aliran merkantilisme yang sangat populer adalah sebagai berikut. 1. Uang adalah logam mulia yang diberi tanda oleh pemerintah. 2. Mendorong ekspor dan menghambat impor agar terjadi surplus perdagangan. 3. Mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor dan memproduksinya. Keempat, wilayah jajahan diarahkan pada pengembangan produk pertanian dan bukan produk industri. Arena Fisokrat. Pemikiran aliran Fisokrat berpandangan bahwa sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah kekayaan alam. Pemikiran aliran ini percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh dengan keseimbangan dan keharmonisan bersifat kosmopolit. Atas dasar itu, maka berikanlah kebebasan pada manusia untuk melaksanakan apa yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Bab 3, Pemikiran Ekonomi Klasik. Pada tahun 1776, terjadi peristiwa penting yaitu perayaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Pada kesempatan ini, Thomas Jefferson mengutip pendapat John Locke yang mengatakan kehidupan, kebebasan, dan perencanaan kebahagiaan adalah hak-hak dasar dan menjadi kerangka hukum bagi bangsa kelak menjadi kekuatan ekonomi terbesar di muka bumi. Dan hak-hak ini menjadi landasan konstitusional dari kebebasan yang kelak akan ditiru oleh banyak negara di seluruh dunia. Ada tokoh pertama yaitu Adam Smith. Para ekonom menobatkan Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Gagasannya tidak hanya mempengaruhi semua nama besar dalam ilmu ekonomi, tetapi ia juga membantu menggerakkan revolusi industri dan gelombang pertama globalisasi. Bapak ilmu ekonomi ini kembali menjadi pahlawan. Gagasannya tentang pasar bebas, perdagangan bebas, dan pembagian tenaga menjadi landasan pemikiran ekonomi modern. Tokoh kedua ada David Ricardo. Teori Ricardo yang lain dalam bidang perdagangan adalah teori keuntungan komparatif. Berdasarkan teori ini, dia menganjurkan agar setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri atau spesialisasi, menghasilkan produk-produk yang bisa dihasilkan secara efisien, dan kelebihannya produksinya harus diperdagangkan. Hasil dari perdagangan ini dapat digunakan untuk membeli atau mengimpor barang-barang dari negara lain yang harganya lebih murah dibandingkan jika barang itu diproduksi di dalam negeri. Bab 4, Pemikiran Aliran Sosialis Komunis. Para ahli mengelompokkan pemikiran sosialis ke dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok sosialisme yang bersifat utopia.
Tokoh-tokoh pemikiran sosialis utopia yaitu Sir Thomas More, Robert Owen, Louis Blanche. Kelompok sosialisme yang bersifat ilmiah, tokoh-tokoh pemikir ekonomi sosialisme ilmiah yang terkenal adalah Karl Marx yang mengajarkan sosialis komunis. Perbedaan sosialisme dan komunisme. Kata sosialisme memiliki makna arti ganda. Ia dapat dimaknai sebagai sistem ekonomi. Sosialisme bisa juga bermakna sebagai falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran atau gerakan. Sementara itu, sosialisme juga dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana seluruh masyarakat mempercayakan kepada pemerintah untuk menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sosialisme dan komunisme merupakan dua kata yang berbeda, tapi keduanya berasal dari ideologi yang sama. Artinya, kedua kata ini lebih banyak kebersamaannya daripada perbedaannya. Bahkan, Marx sering menggunakan kata ini secara berganti-ganti untuk menjelaskan substansi yang sama. Bab 5. Pemikiran ekonomi aliran neoklasik. Aliran neoklasik dikelompokkan atas dua generasi, yaitu generasi pertama, pakar-pakar ekonom yang banyak memperbaiki teori-teori aliran klasik, tetapi mereka masih percaya bahwa di pasar masih berlaku prinsip persaingan sempurna dan perekonomian selalu menuju kepada keseimbangan. Yang kedua, generasi kedua, sebaiknya memiliki pandangan tersendiri tentang pasar. Mereka umumnya menolak persaingan sempurna ala Adam Smith sebagai dalam proses praktik mereka melihat banyak asumsi klasik yang melanggar akibat pasar tidak beroperasi secara sempurna. Neoklasik generasi pertama. Generasi neoklasik generasi pertama dikelompokkan lagi atas dua kelompok, yaitu kelompok ekonom Austria yang sering dinamakan dengan The Classical Liberal Perspective dan kelompok ekonom Cambridge yang sering pula dinamakan dengan Modern Liberal Perspective. Tokoh pertamanya adalah Hermann H. Goosen. Kontribusi Goosen pada pengembangan ilmu ekonomi adalah penemuannya terhadap teori kepuasan yang menurun. Goosen juga menciptakan dua hukum utilitas yang terkenal, yaitu hukum Goosen pertama dan hukum Goosen kedua. Bab 6. Pemikiran aliran institusional. Tokoh utama adalah Thorstein B. Veblen. Thorstein B. Veblen, gelar yang diberikan pada Veblen sangat banyak. Selain gelar-gelar di atas, ia juga sering digelari sebagai seorang maverick. Gelar lain yang diberikan pada Veblen adalah ikonoklas, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang-orang atau institusi tradisional yang diterima secara umum gelar radikal yang cocok untuk Veblen, sebab ia sering atau bahkan terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Tokoh kedua adalah Schumpeter. Schumpeter menekankan adanya inovasi. Menurut Schumpeter, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Keadaan ini disebut dengan stationary state, berbeda dengan aliran klasik yang memperdapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat tingkat pertumbuhan ekonomi rendah. Schumpeter berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itulah salah satu hal yang ditekankan oleh Schumpeter dalam teorinya. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal yang berguna bagi usahanya dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Adapun bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi pasar, dan mencari sumber bahan mentah. 7. Pemikiran aliran Keynes. Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menentang gagasan ekonomi neoklasik, bahwa pasar bebas dalam jangka pendek hingga menengah, berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran lebih tinggi yang bertahan lama. Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan kembangnya siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiskal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, sejumlah ekonom barat ternama menerima saran kebijakan Keynes. 20 tahun setelah Keynes meninggal dunia pada tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes. Pemikiran aliran Neo-Keynesian.
Tokoh pemikiran aliran neo-Keynesian yang paling terkenal adalah Alvin Harvey Hansen. Beliau merupakan seorang ekonom Amerika yang terkenal karena pembelaannya yang kuat dan berpengaruh terhadap teori-teori John Maynard Keynes. Ya, beliau menempuh pendidikan di Youngstown College dan di University of Wisconsin, di mana ia belajar di bawah seorang ekonom yang terkenal yaitu Richard C. Ely dan John R. Commons. Dia kemudian mengajar di Brown University pada tahun 1919 sampai 1919 dan kemudian di University of Minnesota tahun 1919 sampai 1937. Lalu pada tahun terakhir ia mengajar di University of Minnesota. Ia pun diangkat sebagai seorang profesor ekonomi politik literatur pertama di Universitas Harvard. Selain itu, beliau juga banyak menulis karya ilmiah. Di antara karya-karyanya terdapat 3 buku yang terkenal, yaitu yang pertama, Fiscal Polity and Business Circle pada tahun 1941, yang kedua, Business Circle and National Income, dan yang ketiga, A Guide to Keynes. Pada buku yang pertama dan kedua lebih banyak ditunjukkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi ini terjadi karena adanya gerak naik turun dalam faktor-faktor yang menjadi determinan pendapatan nasional. Lalu sedangkan buku yang ketiga, Hansen menyusun pemikiran-pemikiran Keynes dalam suatu kerangka analisis yang lebih sistematis. Pada tahun 1930-an, Hansen berpendapat bahwa stagnasi sekuler telah terjadi di Amerika dan tidak akan tumbuh pesat lagi. Salah satu solusinya yaitu dengan pengeluaran defisit skala besar yang konstan oleh pemerintah federal. Stagnasi seluler ini hanya nama lain dari keseimbangan setengah pengangguran dari Keynes. Alvin Harvey Hansen memiliki teori ekonomi yang menonjol yaitu model ISLM. Seperti yang dapat kita lihat bersama pada kurva di samping, di mana kurva IS memiliki kemiringan yang negatif, di mana investasi menurun karena meningkatnya tingkat bunga, yang dengannya pasar barang hanya dapat berada pada equilibrium pasar barang dengan pendapatan nasional yang lebih rendah. Kurva IS atau equilibrium pasar barang ini atau kurva IS memiliki persamaan C besar yaitu konsumsi dalam kurung Y ditambah I besar dalam kurung I kecil ditambah G besar sama dengan Y, di mana C adalah konsumsi pribadi, Y pendapatan nasional, I investasi, I kecil bunga, G government atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan kurva LM atau equilibrium pasar uang ini memiliki kemiringan yang positif karena peningkatan uang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan nasional. Namun, dalam kondisi ini menyatakan bahwa equilibrium pasar uang hanya dapat berada di tingkat bunga yang lebih tinggi. Equilibrium pasar uang atau kurva LM ini memiliki persamaan L besar dalam kurung Y besar, Y kecil, tutup kurung sama dengan M per P. 9 pemikiran aliran moneratis. And of course, it was a disgrace to this country to have had slavery as long as it did. But if you take Britain, which did not have slavery, I'm going to go to the colonies. That's the next point. I'm trying to take one point at a time. The gentleman made 2 separate points. One had to do with colony, one had to do with slavery, and one had to do with colonies. Britain did not have slaves. Japan did not have slaves in the 100 years since the Meiji Restoration. Hong Kong today does not have slaves. And you ask yourself, if you want to know how people feel, ordinary people... Beliau adalah Milton Friedman, seorang pemikir aliran moneratis. Sebaris dan memperjuangkan kebebasan individu, ia telah memperbijakan ekonomi 3 den Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan, serta Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Richard Nixon, dalam buku-bukunya, di kolom majalah Newsweek, dan sebuah show televisi publik, ia memperjuangkan kebebasan individu dalam ekonomi dan politik. Bersama istrinya Rose, ia mendirikan yayasan dengan nama mereka pada tahun 1996 guna untuk mendorong dan menganjurkan hak orang tua dalam memilih pendidikan untuk anak-anak mereka. Dalam hal ini terjadi perdebatan monetaris dan Keynes.
Pendapat antara kelompok Keynesian dan moneteris pada dasarnya menyangkut keberadaan sumber-sumber yang mendorong perkembangan permintaan agregat serta perilaku penawaran agregat. Dalam hal ini, kelompok moneteris berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang beredar. Pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Sedang Friedman berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan baik naik atau turun apabila terjadi perbedaan harga baik lebih besar ataupun lebih kecil antara jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. 10. Aliran sisi penawaran. Ekonomi sisi penawaran adalah hal yang baru muncul secara nyata dalam analisis kebijakan pada pertengahan tahun 70-an. Namun gagasan mengenai kebijakan ekonomi permintaan, mengenai penawaran dan permintaan bukan hal yang baru. Segera setelah Perang Dunia Kedua, negara Amerika Serikat, Prancis, Jerman Barat, Jepang, pemerintah Inggris, dan negara lain berkumpul bersama untuk membahas masalah kebijakan industri. Ekonomi sisi penawaran berbeda dengan kebijakan industri karena sisi penawaran menekankan pada pembentukan suatu lingkungan yang kondusif pada perusahaan swasta daripada menggantungkan bantuan dari negara dalam perencanaan dan investasi. 11. Aliran rateks. Latar belakang terjadinya pada tahun 70-an dan 80-an di zaman ekonomi yang sesuai dengan ajaran Keynes telah gagal total dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. Kegagalan tersebut menimbulkan pemikiran ekonomi baru yang disebut aliran gelombang baru atau baru gelombang. Aliran ini meninjau kembali premi-premi yang digunakan kubu Keynesian atau orang-orang yang mengikuti ajaran Keynes, yaitu perlunya campur tangan pemerintah seperti penerapan zaman dan pengaruh ekspektasi terhadap pola konsumsi masyarakat. Bab 12 tentang pemikiran ekonomi Islam pada abad pertengahan. Kontribusi sarjana-sarjana Muslim. Peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan setidaknya yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, dan untuk tujuan-tujuan praktis, sejumlah ulama berupaya melakukan klarifikasi ilmu. Dalam sejarahnya, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Era klasik merupakan masa keemasan Islam yang ditandai dengan tingginya minat keilmuan serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan.